Manajer AC Milan Massimiliano Allegri mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya kalah 1-2 dari tim promosi Cremonese pada laga pembuka Serie A 2025-2026 di San Siro. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Milan gagal meraih poin. Allegri mengakui timnya bermain cukup baik dan menciptakan banyak peluang, namun kurang efektif dalam penyelesaian akhir dan melakukan kesalahan di lini pertahanan. Ia menilai kekalahan ini sebagai hasil dari keteledoran sendiri, namun tetap optimistis Milan bisa bangkit dan tampil lebih baik seiring berjalannya musim. Allegri pun berjanji akan membenahi tim agar bisa kembali membanggakan para Milanisti. Kini, Milan menargetkan kemenangan pada laga selanjutnya melawan Lecce pada 30 Agustus 2025. Kevin De Bruyne, pemain baru Napoli, menegaskan bahwa ia yang harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain tim, bukan sebaliknya. Seperti yang sudah diketahui, ia mencetak gol bersama Scott McTominay dalam kemenangan 2-0 atas Sassuolo di laga pembuka Serie A. McTominay, MVP Serie A musim lalu, justru mengaku belajar dari De Bruyne dan memuji dampaknya yang instan. Keduanya menyoroti pentingnya memulai musim dengan solid, menjaga semangat tim, serta sikap rendah hati dan kerja keras sebagai juara bertahan. De Bruyne juga mengapresiasi sambutan hangat rekan-rekan setimnya yang mempermudah proses adaptasinya. Mereka sepakat bahwa kekompakan dan kebersamaan adalah kunci utama kekuatan Napoli musim ini. Barcelona menolak tawaran sekitar 69,3 juta pound sterling dari Manchester United dan Chelsea untuk Fermin Lopez setelah pelatih Hansi Flick secara langsung memveto rencana transfer tersebut. Meski tawaran itu sempat menggoda manajemen karena bisa membantu masalah finansial klub, Flick bersikeras mempertahankan Lopez karena menganggapnya penting dalam rencana jangka panjangnya. Gelandang 22 tahun itu juga menegaskan komitmennya untuk bertahan di Barcelona, jadi menyebut bermain di Camp Nou adalah mimpinya. Bahkan, ia sebelumnya juga menolak tawaran serupa dari klub Arab Saudi demi terus membela Blaugrana. Antonio Rudiger memasuki musim keempat dan terakhir dalam kontraknya bersama Real Madrid dengan tantangan baru. Setelah menjadi pilar utama di lini belakang dan mencatat menit bermain terbanyak musim lalu, posisinya kini mulai tergeser oleh Eder Militao dan Dean Huijsen. Seperti yang sudah diketahui, ia sempat absen karena sanksi dan menjalani operasi lutut setelah tampil meski cedera. Pasca operasi, performanya menurun, memunculkan pertanyaan soal masa depannya di klub. Meski persaingan semakin ketat dan usianya tak lagi muda, Rudiger tetap menunjukkan komitmen dan semangat juang tinggi. Musim ini menjadi momen penting baginya untuk membuktikan bahwa ia masih layak dipertahankan di skuad utama Real Madrid. Al-Ittihad siap mengajukan tawaran besar untuk Bruno Fernandes dengan gaji mencapai 33 juta pound per tahun. Bahkan menurut beberapa sumber, sebuah pertemuan dilaporkan sudah berlangsung antara pihak Arab Saudi dan perwakilan Fernandes. Meski tawaran itu sangat menggiurkan, manajer Manchester United, Ruben Amorim, diyakini tidak akan mudah melepaskan sang kapten, terutama di penghujung jendela transfer. Sebelumnya, Amorim juga pernah menolak tawaran dari Al Hilal. Namun menjelang usianya yang ke-31, Fernandes kini menghadapi keputusan besar, tetap bertahan di United yang sedang dalam masa transisi atau menerima peluang finansial luar biasa di Arab Saudi. Dengan waktu yang terbatas sebelum bursa ditutup, tekanan kini ada di pundaknya. Menurut laporan dari Vicha Hes, Chelsea sebelumnya kesulitan melepas Carne Chukwuemeka yang jarang bermain karena cedera. Namun baru-baru ini, Borussia Dortmund menunjukkan ketertarikan, tapi hanya ingin meminjamnya, bukan membeli, yang membuat negosiasi menemui jalan buntu. Akan tetapi, situasinya berubah ketika Dortmund juga mengincar bek muda Chelsea, Aaron Anselmino, yang ingin mereka pinjam selama 1 musim. Melihat peluang, Chelsea menyusun strategi, yakni Dortmund hanya bisa meminjam Anselmino jika mereka setuju membeli Chukwuemeka secara permanen. Akhirnya, Dortmund menerima syarat tersebut dan membayar 20 juta euro untuk Chukwuemeka, sementara Anselmino dipinjamkan secara gratis. Tottenham Hotspur tengah membidik gelandang Como, Nico Paz, sebagai pengganti James Maddison yang absen panjang akibat cedera ACL. Situasi ini dilakukan setelah gagal merekrut Eberechi Eze yang direbut Arsenal.
dan Spurs mengalihkan fokus ke Nikopas dan telah mengajukan tawaran awal sebesar 40 juta euro. Meski demikian, tawaran tersebut ditolak karena Como mematok harga 70 juta euro. Nikopas sendiri tampil impresif musim lalu dengan 6 gol dan 9 assist dalam 35 laga Serie A. Ia baru bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2024 dan masih terikat kontrak hingga 2028, dengan Madrid memiliki hak pembelian pertama. Selain pas, Spurs juga sedang berupaya mendatangkan winger Manchester City, Savinho, untuk menambah kekuatan lini serang setelah kehilangan Maddison, Kulusevski, dan Son Heung-min. Arsenal meraih kemenangan besar 5-0 atas Leeds United. Namun kemenangan itu dibayangi kabar buruk karena dua pemain kunci, Bukayo Saka dan Martin Odegaard, mengalami cedera. Menurut laporan, Odegaard cedera bahu usai benturan di babak pertama, sementara Saka mengalami cedera hamstring di babak kedua. Keduanya akan menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dengan potensi absen cukup lama. Cedera ini menambah daftar pemain Arsenal yang sudah absen seperti Kai Havertz, Gabriel Jesus, Ben White, dan Christian Norgard. Meski demikian, Arsenal menunjukkan performa positif dengan penampilan impresif dari Eberechi Eze, 2 gol dari Victor Gyökeres, dan assist dari Jurrien Timber, serta gol debut dari remaja Max Donwen. Barcelona menunjukkan mental juara dengan bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Levante 3-2. Ferran Torres menjadi sosok kunci, mencetak gol penyama dan menunjukkan performa impresif di momen krusial. Ia pun mengungkapkan bahwa arahan taktik dan motivasi dari pelatih Hansi Flick saat jeda babak pertama menjadi titik balik pertandingan. Torres juga menegaskan kepercayaan dirinya untuk menjadi starter dan menganggap persaingan dalam tim sebagai motivasi positif. Gol penyeimbang yang dicetaknya menjadi momen penting yang mengubah arah pertandingan dan mencerminkan mentalitas pemenang yang dimilikinya. Manchester United tengah memburu kiper baru dan menjadikan Senne Lammens dari Royal Antwerp sebagai target utama. MU sendiri telah mengajukan tawaran awal sebesar 17 juta euro, ditambah 3 juta euro dalam bentuk add-ons, total 20 juta euro. Namun Royal Antwerp belum puas dan meminta MU menaikkan tawaran menjadi 25 juta euro. Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Selain mencari kiper, MU juga dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang pertahan dengan Angelo Stiller menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar mereka di bursa transfer musim panas ini. Manchester United kembali gagal melepas Jadon Sancho setelah AS Roma memutuskan mundur dari proses negosiasi. AS Roma awalnya sangat tertarik menjadikan Sancho sebagai bagian penting dalam skuad mereka untuk musim 2025-2026. Namun menurut Direktur Olahraga Frederick Massara, Sancho tidak menunjukkan minat kuat untuk bergabung. Salah satu alasan utama adalah masalah gaji, di mana tawaran Roma dianggap terlalu rendah oleh sang pemain. Meskipun Roma telah menarik diri, Sancho masih diminati oleh beberapa klub lain, termasuk Bayern Munchen yang dilaporkan tertarik merekrutnya dari Old Trafford. Liverpool sedang mencari striker baru dan menjadikan Alexander Isak dari Newcastle United sebagai target utama. Isak dikabarkan tertarik bergabung dan bahkan mogok agar segera dilepas. Namun belum ada kesepakatan karena Newcastle mematok harga 150 juta pound sterling. Liverpool belum bergerak signifikan dan mempertimbangkan alternatif lain, yaitu Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Alvarez sendiri tampil cemerlang musim lalu, tapi Atletico enggan melepasnya hingga bursa transfer musim panas berakhir. Barcelona juga tertarik pada Alvarez sebagai pengganti Lewandowski, namun transfernya diperkirakan akan sangat mahal, yakni di atas 100 juta euro. AS Roma menunjukkan minat serius untuk merekrut bek kiri Liverpool Konstantinos Tsimikas yang diperkirakan akan kesulitan mendapatkan menit bermain musim ini. Tsimikas kini berada di belakang Milos Kerkez dan Andrew Robertson dalam urutan pilihan pelatih Arne Slot setelah Kerkez tampil sebagai starter dan Robertson sebagai pelapis utama. Situasi ini membuat masa depannya di Anfield tidak menentu. Roma ingin meminjam Tsimikas sebagai pengganti Anas Salah Eddin dan berencana menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan.
Negosiasi awal dengan Liverpool juga telah dimulai. Manchester City selangkah lebih dekat untuk merekrut kiper Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Kesepakatan personal antara Donnarumma dan Man City sudah tercapai, seperti dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Kiper berusia 26 tahun itu telah menyetujui proposal dari The Citizens dan kini proses berlanjut ke tahap negosiasi antar klub. PSG kabarnya bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta euro, lebih rendah dari valuasi awal mereka. Meski demikian, transfer ini masih bergantung pada situasi Ederson. Galatasaray menunjukkan minat terhadap kiper asal Brasil tersebut, namun negosiasi dengan Man City belum menemukan titik terang. Sementara itu, Donnarumma telah dicoret dari skuad PSG setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Denzel Dumfries menegaskan kesetiaannya kepada Inter Milan meski mendapat minat dari Barcelona dan sejumlah klub Premier League, termasuk Aston Villa yang disebut paling serius. Ia menyatakan keinginannya untuk bertahan di Inter sejak awal dan merasa klub juga memiliki niat yang sama. Meski sempat memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berakhir akhir Juli, tak ada klub yang berhasil memenuhinya. Dumfries juga baru berganti agen ke Jorge Mendes pada musim panas ini. Ia siap bersaing secara sehat dengan pemain baru Inter, Luis Henriquez, dan bertekad tetap menjadi bagian penting tim untuk membantu Inter meraih kesuksesan di semua kompetisi musim ini. AC Milan resmi batal merekrut Victor Boniface, membuat klub segera beralih ke target lama Dusan Vlahovic dari Juventus. Kontak dengan agen Vlahovic telah diintensifkan sejak akhir pekan untuk membahas kemungkinan transfer, terutama soal tuntutan gaji sang pemain yang tinggi. Kesepakatan transfer antara Milan dan Juventus diperkirakan bisa tercapai di angka 15 juta euro plus bonus. Namun gaji Vlahovic yang masih tersisa 12 juta euro menjadi kendala utama. Sebelumnya, Milan juga sempat mempertimbangkan Vlahovic dan Højlund sebelum memilih Boniface. Kini kegagalan transfer Boniface membuka kembali peluang Milan untuk mengejar Vlahovic sebagai alternatif utama. Bursa transfer memanas dengan kabar ketertarikan klub Arab Saudi terhadap Rodrigo. Mereka dikabarkan siap menawar sebesar 110 juta euro dan menggandakan gajinya. Meski tawaran tersebut menggiurkan, belum ada proposal resmi yang masuk ke Real Madrid. Keputusan akhir pun bergantung pada Rodrigo. Meski klub diyakini akan mempertimbangkan tawaran di atas 100 juta euro, Rodrigo disebut masih ingin bertahan dan fokus membuktikan diri di Madrid. Ia pun tetap menunjukkan komitmen dan semangat bersama tim, serta punya peluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di bawah Xabi Alonso. Dukungan supporter pun menguat, berharap Rodrigo memilih ambisi Eropa daripada tawaran besar dari Liga Saudi. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fulham dalam laga pekan kedua Premier League di Craven Cottage. Di laga ini, MU unggul lebih dulu di menit ke-58 lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz setelah sundulan Leny Yoro berbelok arah mengenai tubuh Muniz dan mengecoh kiper Ben Leno. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Emil Smith-Rowe yang baru masuk menyamakan kedudukan untuk Fulham pada menit ke-73. Hasil ini membuat Manchester United asuhan Ruben Amorim belum meraih kemenangan dan baru mengoleksi 1 poin dari 2 laga. Sementara Fulham mengantongi 2 poin dari hasil imbang beruntun. Juventus membuka musim baru Serie A dengan kemenangan solid 2-0 atas Parma di Allianz Stadium. Di laga ini, gol-gol kemenangan dicetak oleh Jonathan David di menit ke-59 dan Dusan Vlahovic di menit ke-84, keduanya berkat assist dari Kenan Yildiz. Meski tampil dominan, laga tidak berjalan mudah bagi Juve. Mereka pun harus kehilangan Andrea Cambiaso yang mendapat kartu merah di menit ke-83. Namun hanya semenit setelah insiden itu, Vlahovic memastikan kemenangan lewat gol keduanya. Parma sempat merepotkan di babak pertama, tetapi kualitas individu pemain Juventus menjadi penentu. Kemenangan ini menjadi awal yang positif dan menunjukkan keseriusan Juve dalam persaingan musim ini. Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Real Oviedo di pekan kedua La Liga 2025-2026 di Estadio Carlos Tartier.
Di laga ini, Kylian Mbappe menjadi bintang dengan mencetak 2 gol di menit ke-37 dan 83, sementara Vinicius Junior menambah gol ketiga di masa injury time. Madrid tampil dominan dan menciptakan banyak peluang sejak awal laga, meski sempat mendapat perlawanan dari Oviedo yang beberapa kali mengancam lewat serangan jarak jauh. Kemenangan ini membawa Madrid ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Villarreal dan Barcelona. Sementara Oviedo masih tanpa poin di posisi ke-19.